Kita selalu menduga kalau LeBron James bakal pindah ke Warriors, balik lagi ke Cavaliers, atau setidaknya ke Miami Heat. Tapi ternyata destinasi tim yang dia pilih jauh di luar ekspektasi banyak orang, yaitu Philadelphia Sixers. I mean dari Warriors, Heat, dan Cavs, masa iya kita bakal ngira kalau dia milih Sixers? Masalahnya sepanjang karirnya di NBA, LeBron seperti gak punya hubungan atau apapun yang spesial dengan Sixers. Di Warriors ada Steph Curry, Cavaliers, kampung halaman sekaligus tim pertamanya di NBA. Heat, tempat LeBron pertama juara. Apalagi beberapa hari lalu kita juga sempat ngeliat kalau Heat seperti diam-diam sudah mendapatkan LeBron James dengan jadwal live stream wawancara kedatangannya yang bocor di YouTube itu. I mean, kalian lihat aja foto editan LeBron pakai jersey Sixers. Gue sih masih ngerasa aneh dan butuh waktu buat membiasakan mata karena memang Sixers ini bukan tipe LeBron banget. Plus Philadelphia bukanlah kota yang berada di level yang sama seperti Los Angeles atau Miami dalam hal popularitas, gaya hidup, dan entertainment untuk seorang LeBron. Dan beberapa minggu lalu, agennya Rich Paul menyebut ada banyak sekali kriteria yang harus dipenuhi untuk tim baru LeBron. Dan Sixers, mereka bisa dibilang gak memenuhi semuanya. Jadi, apakah LeBron berbohong terhadap keputusannya ini? Kenapa akhirnya dia memutuskan untuk memilih Sixers? Apa sih yang sebenarnya spesial dari mereka sampai-sampai salah satu pemain basket terhebat sepanjang masa dengan sukarela ingin bergabung dengannya di usia yang sudah 41 tahun ini? Dan gimana jadinya kalau ternyata ini adalah keputusan terburuk sepanjang karir LeBron ketika memilih tim barunya? Semuanya bakal gue bahas di video ini. Pertama-tama, keputusan LeBron ini gak bakal jadi kenyataan kalau bukan karena satu pemain ini. Ya, semuanya karena Jaylen Brown. Sebelum Jaylen Brown di-trade secara mengejutkan oleh Celtics ke Sixers, LeBron gak ada rencana dan ketertarikan sama sekali dengan mereka, sebagaimana seharusnya. Dan setelah melihat potensi starting lineup ini, LeBron mulai menyadari satu hal, yaitu Sixers benar-benar serius dan menjadi kandidat juara musim ini. Dengan bergabungnya LeBron ke Sixers, kini starting lineup mereka jadi semakin kuat. Bahkan kuat sepertinya bukan kata yang tepat untuk menggambarkan mereka, karena di sini ada 4 pemain All-Star dan 2 diantaranya masih di masa prime-nya. Masa prime itu bukan sembarangan. Kita sedang membicarakan sang Finals MVP 2024 yang baru saja menjalani musim reguler terbaik sepanjang karirnya, serta pemain 25 tahun yang juga barusan mencatat 28,3 poin per game di sini. Dan di cuitan yang LeBron kirim setelah berita perpindahan timnya muncul pun mengatakan hal yang serupa. Dia melihat peluang yang sangat besar untuk jadi juara bersama tim ini, dan dia siap berkontribusi apapun agar hal tersebut bisa terwujud. Gua rasa sejauh ini komitmen itu sudah terlihat jelas sih, karena LeBron bakal cuma dapat bayaran 4 juta dolar atau sekitar 71 miliar rupiah doang per tahun di Sixers. Mau tahu segila apa? Anfernee Simons yang bakal jadi pemain cadangan Sixers musim ini bahkan dibayar lebih mahal dibanding seorang LeBron James. Tapi kalau ternyata LeBron lebih memprioritaskan tim yang punya kesempatan besar untuk jadi juara, kenapa gak Minnesota Timberwolves saja? Gue juga sempat bahas di video sebelumnya kalau Wolves dengan LeBron juga bisa jadi kandidat juara NBA terkuat musim ini. Mereka nantinya juga bakal punya 4 pemain All-Star di starting lineup mereka. Bahkan pemain-pemain Wolves juga punya defense dan mentalitas yang menyeramkan dan bukan kaleng-kaleng kalau dibandingin dengan bintang-bintang Sixers. Tapi secara peta persaingan, sepertinya ada alasan tersembunyi kenapa akhirnya LeBron James pilih Sixers dan bukan Wolves. Alasannya sesimpel karena Wolves berada di wilayah barat. Karena faktanya selama LeBron main di wilayah barat 8 musim tepatnya, dia cuma pernah sekali tembus NBA Finals dan jadi juara. Selain itu, kualitas roster LeBron dan Lakers selalu ketinggalan oleh tim-tim lain. Bahkan sampai dipermalukan sebegitunya selama 2 tahun berturut-turut di playoff oleh Nikola Jokic dan Denver Nuggets. Bahkan setelah mendapatkan Luka Doncic pun, LeBron masih gak bisa jadi juara. Dengan begitu, menurut gue sudah jelas bagi LeBron kalau wilayah barat memang bukan tempatnya untuk jadi juara. Seiring berjalannya waktu, makin banyak tim-tim mengerikan yang berkembang di wilayah ini. Balik lagi atau kabur dalam tanda kutip ke wilayah timur yang sepanjang karirnya selalu jadi tempat dia mendominasi, akhirnya jadi opsi yang lebih masuk akal. Apalagi sekarang, momentumnya bisa dibilang lagi pas buat Sixers dan LeBron untuk meraih gelar juara. Miami Heat yang meskipun sudah punya Giannis, tapi kualitas dan fit dalam roster mereka masih dipertanyakan oleh banyak orang. Detroit Pistons sudah kehilangan beberapa pemain inti mereka. Ditambah juga Celtics yang juga rosternya makin membingungkan. Penantang terbesar mereka mungkin cuma sang juara New York Knicks dan Indiana Pacers kalau Tyrese Haliburton bisa kembali bermain di level yang sama atau bahkan lebih tinggi sebelum mengalami cedera Achilles. Walaupun Cavaliers juga bisa jadi musuh yang berat di playoff kalau mereka beneran bisa berbenah dari kesalahan mereka musim lalu. Tapi di balik skenario baik itu, ada banyak sekali faktor yang punya kemungkinan lebih besar untuk membuat LeBron dan Sixers gagal.
Di atas kertas, tim ini memang terlihat sangat kuat dan bisa menjadi dinasti. Namun kenyataannya, kejuaraan hanya bisa didapatkan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Dan karena itu, sekarang Sixers punya beberapa masalah besar yang harus mereka hadapi agar skuad mereka sekarang ini bisa menyatu dengan sempurna. Masalah pertama datang dari Jaylen Brown. Ya, kehebatannya di lapangan memang gak bisa dibantah lagi. Tapi akhir-akhir ini dia selalu meminta untuk menjadi bintang utama dalam timnya sendiri. Brown akhirnya keluar dari Celtics. Namun situasi yang dia dapatkan di Sixers ini malah makin jauh dari harapannya. Di Celtics dia lebih sering dianggap sebagai opsi kedua di belakang Tatum. Sekarang di Sixers dia malah bisa jadi opsi ketiga setelah Maxey dan Embiid. Di sini ego Jaylen Brown akan benar-benar dites. Apakah dia ingin benar-benar berkontribusi dengan memegang peran apapun demi jadi juara? Atau justru dia masih keras kepala terhadap keinginannya itu? Tapi masih ada beberapa hal buruk lagi yang datang dari Jaylen Brown. Brown adalah orang yang sangat berani mengkritik apapun di depan umum. Di Summer League 2 tahun lalu contohnya, di mana dia menyebut kalau anaknya Bronny James tidak terlihat seperti pemain profesional. Dan iya, sekarang dia akan jadi satu tim dengan ayah dari pemain itu. Gak cuma itu, beberapa bulan lalu Brown juga mengkritik permainan Embiid yang suka melakukan banyak flopping. Dengan begitu, masalah chemistry Brown di tim ini layak untuk diperhatikan seperti apa perkembangannya. Tapi masalah yang satu ini mungkin merupakan yang terbesar di antara semuanya, yaitu tentang kesehatan Joel Embiid. Sudah bukan rahasia lagi kalau kebugaran bintang satu ini selalu menjadi kekhawatiran banyak orang. Lihat saja berapa jumlah game yang dia ikuti dalam 3 musim terakhir. 39 game di musim 2023-2024, kemudian musim berikutnya cuma 19 game, dan musim lalu lagi-lagi cuma 38 game. Itu berarti dalam total 246 game yang bisa dimainkan dalam kurun itu, Embiid cuma bisa hadir dalam 96 game saja. Sepanjang karirnya di NBA, Embiid gak pernah bisa bermain setidaknya 70 game dalam satu musim reguler. Tentu saja ini bakal jadi masalah karena tanpa Embiid sebenarnya tim Sixers ini gak begitu spesial. Apalagi kalau Embiid banyak absen di playoff nanti. Gue yakin hasilnya pasti sama mengecewakannya dengan beberapa tahun terakhir. Dan masih ada satu masalah terakhir yang juga gak kalah menarik, yaitu dari LeBron James sendiri. LeBron sudah pasti mau meraih gelar juara NBA kelimanya bersama skuad Sixers ini. Tapi di sisi lain, kita semua juga sudah tahu kalau LeBron adalah sosok yang suka menjadi pusat perhatian dan bakal melakukan apa saja untuk jadi sorotan. Masalahnya, kalau Sixers nanti bisa berhasil menjadi juara, LeBron mungkin akan mendapatkannya sebagai pemain yang menyandang status sebagai opsi keempat. Apakah dengan memegang peran itu dan berhasil meraih satu gelar juara lagi, LeBron akan semakin layak untuk secara resmi merebut status The GOAT? Gua rasa sih enggak ya. Dia bahkan bukan pemain terbaik di timnya. Gelar juara itu mungkin tidak akan berpengaruh besar terhadap legasinya kalau kita ingin menganggap dia sebagai The GOAT yang sesungguhnya. Apakah LeBron akan memberontak dan memaksa jadi pemain utama di tim itu? Dan kalaupun itu terjadi, kemungkinan bakal membuat chemistry mereka semakin berantakan. Atau ternyata semua bakal berjalan sesuai ekspektasi dan LeBron akan menyudahi karirnya di NBA dengan akhir yang bahagia. Hanya waktu yang akan berbicara. Nasib skuad Sixers ini cuma 2, yaitu antara mereka sukses besar atau hancur total. Itulah episode kali ini. Brand apparel basket nomor 1 di Indonesia. Mumpung satu style masih cuma 100 ribuan, gas pantengin aja all shopnya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.